Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengklik videoku. Di video kali ini aku akan membuat kolom untuk menabung dana darurat. Jadi dana darurat ini adalah dana antisipatif yang posnya itu terpisah dari kebutuhan kita per bulannya. Jadi terpisah dari sinking funds dan juga tabungan utama. Dan dana darurat ini biasanya kita gunakan ketika kita mengalami hal yang tidak diinginkan. Contohnya, ada anggota keluarga kita yang sakit dan butuh biaya pengobatan yang lebih karena nggak punya asuransi, atau punya asuransi tapi nggak ngecover semua biaya pengobatan. Yang kedua, ketika kita kena PHK, ya setidaknya menjadi penyelamat kita lah untuk bisa bertahan hidup sampai kita punya pekerjaan lagi. Dan yang ketiga adalah untuk bencana alam. Jadi semisal kita jadi korban bencana alam gempa atau korban bencana alam banjir yang itu membutuhkan dana untuk merenovasi rumah atau mungkin untuk perbaikan yang lain. Nah, ini bisa banget pakai dana darurat. Jadi apa manfaatnya kita siapkan dana darurat ini? Yang pertama, kita bisa terhindar dari hutang. Yang kedua, kita siap menghadapi kondisi krisis yang datang kapan saja. Yang ketiga, kita nggak perlu ngejual aset-aset berharga yang lain ketika kita lagi dalam keadaan yang terpuruk. Lalu yang keempat, kondisi finansial kita jadi lebih terjaga dan teratur tentunya. Lalu bagaimana cara membuat dana darurat? Sebenarnya membuat dana darurat ini simple ya. Yang pertama, kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya teman-teman. Tapi biasanya yang pertama kita tentukan dulu nih target jumlah dana darurat yang kita butuhkan, atau kira-kira aja deh berapa semampunya kita untuk kumpulin dana darurat ini. Yang kedua, siapkan dana daruratnya tentunya, siapin uangnya. Dan yang ketiga, monitor jumlah dana daruratnya. Jadi usahakan setiap bulan atau teman-teman yang punya gaji harian atau mingguan, ya rutinin lah untuk tiap gajian itu sisihkan sedikit-sedikit untuk dana darurat ini. Kurang lebih 10-20% itu di luar dari tabungan utama. Menurut artikel yang aku baca, dana darurat untuk teman-teman yang single itu berkisar 3-6 kali pengeluaran rutin setiap bulan. Untuk teman-teman yang udah nikah dan belum punya anak, 6-12 kali pengeluaran setiap bulan. Dan untuk teman-teman yang punya anak, 6-12 kali pengeluaran rutin ditambah 3 kali pengeluaran anak tiap bulannya. Jadi kalau misalnya punya 2 anak nih, ya dikalikan aja 2 dikali 3 kali pengeluaran anak setiap bulannya. Banyak cara untuk menyimpan dana darurat. Yang pertama, bisa dalam bentuk cash. Yang kedua, bisa ditaruh di rekening bank yang terpisah dari rekening tabungan utama tentunya. Lalu yang ketiga, bisa juga di deposito. Atau yang keempat, bisa juga nih mau diinvestasikan. Dan yang terakhir adalah disimpan dalam bentuk logam mulia. Semoga penjelasan singkat aku tentang dana darurat ini bisa dimengerti oleh teman-teman dan bisa diterapkan juga ya. Di sini aku juga masih belajar untuk bisa disiplin kumpulin dikit-dikit. Untuk rencana aku pribadi, dana darurat ini nantinya aku akan isi tiap kotaknya itu random. Jadi antara 50-300 ribu tergantung kemampuan aku bulan itu seberapa. Semoga bisa istiqomah buat kumpulin dana darurat ini, dan semoga dana daruratnya ini nggak kepake. Kalau dana daruratnya udah kekumpul 500 atau 1 juta, aku akan beli logam mulia biar lebih simple cara penyimpanannya. Di gajian November ini aku udah sisihkan 50 ribu untuk dana darurat. Jadi aku tinggal warnai kolomnya supaya bisa jadi tanda kalau aku udah isi amplop untuk dana darurat. Dan aku juga bikin sinking funds kolomnya yang lebih lucu dan lebih eye catching menurutku, jadi aku bisa semangat untuk kumpulin duitnya. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bye.